Ulung juga ya. Kayaknya percaya untuk Alter Ego bisa kembali lagi ke tracknya. Apalagi dengan dibawa seorang Kids. Tapi ini dia untuk audience prediction by TikTok. 71% ke arah Alter Ego. Yap, 71% berbanding 29%. Inilah hasil audience prediction. Tapi balik lagi, ini nggak bakal menjadi apa-apa karena pembuktiannya akan terjadi di Land of Dawn, di mana 5 hero dari masing-masing tim akan beradu di Derby STM di game pertama di match yang kedua. Kelima player dari masing-masing tim yang sebelumnya sudah bertemu berkali-kali, tapi hari ini mereka dipaksa untuk bertemu kembali, memperebutkan lagi satu kemenangan. Yes, kembali ke Derby STM antara Bigetron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn, di mana ya ini laning yang cukup menarik juga pastinya, apalagi dari seorang Max Popol Kupa. Bukan itu Karina. Popol Kupanya dipegang sama ada Kupanya. Iya, dia dibantu sih. Jadi intinya gini, dari Bigetron Alpha dalam mereka bakal memaksimalkan potensi mereka untuk melakukan ganking dari awal. Popol Kupa bakal bisa buka vision, dan di sini dari Natalianya bakal bebas untuk melakukan gankingan. Oke, tapi balik lagi, ini ada miss-nya ada di mana? Bisa dibilang magical damage yang mereka miliki ini semuanya bertipe melee om jatuhnya. Karina melee, Pove juga melee. Walaupun nantinya untuk Pove sendiri juga punya shield yang bisa membuat dia jadi imun juga, apalagi di saat dia lagi ngelompat gitu. Dan jangan lupakan sebenarnya untuk Pala mid laner ya. Mid laner kalau kita lihat yang sekarang ini masih terpatok untuk magic damage. Oke. Tapi ini udah mulai agak dibelokin sama Bigetron Alpha. Mereka punya mid laner dengan physical attack. Oke, dan itu akan sangat mengganggu sekali ke area turret. Karena kita tahu Popol Kupa kan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa mengaturkan. Fun fact, sebelum bermain untuk BTR, Pala adalah MVP Final MDL Season 5 bersama Evo Saiga. Ya, ini yang satu sempat kita bahas juga, dan kali ini mereka akan menghadapi tim lainnya. Cuman Popol dan Kupa kali ini kayaknya cukup terhambat dengan adanya seorang Valentina di bagian mid lane. Kupanya bisa diheras terlebih dahulu, dan kita tahu sendiri Popol tanpa Kupa itu dia nggak bisa ngasih damage yang maksimal. Yep, hanya abang-abangan yang megang tombak ke sana kemari. Nggak bisa melakukan banyak hal, tapi KY di bagian tengah. Leo Murphy yang mau dia hajar agak cukup berbahaya, agak cukup tebal. Satu target yang dia sasar. Ya, level 4 pasti bakal coba untuk dicari dengan cepat ya untuk Vala. Ketika di level 4, Bandem Kupa bisa memberikan efek stun, di sana lagi bakal bekerja juga untuk memberikan damage-nya. Yap, tapi Nino berusaha untuk bisa pergi dari tersebut, belum terlalu berdamage. Dan markinya, sementara dari Beatrix masih bisa menghilangkan wave minion, dan mereka mendapatkan first blood-nya. Teriakan pun mendadak keluar di belakang kita. First blood ke arah gold laner ya, masih bakal menguntungkan, tambah lagi plating yang bisa didapatkan juga, tapi di sisi lain kita bakal melihat ke arah Turtle Pit terlebih dahulu. Lompatan-lompatan yang diberikan oleh seorang Pompeius dari seorang Reaper nampaknya cukup memberikan gangguannya, tapi Max yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle-nya dengan Retribution yang sudah terjadi di early. Masih ada perangan juga dari seorang Vala memulai gigitan-gigitannya ke arah Udil, dan KYY datang dari sisi lain, hilang sudah, double kill dari seorang KYY. Wow, serangan yang tiada henti dilakukan oleh Bigetron Alpha dan berjalan mulus di early game ini. Yes, dengan Popol Kupa, balik lagi dari Popol Kupa udah dapetin 3 buah assist, dan dia pakai weapon master, 2 hero marksman dengan weapon master, dan dengan juga physical attack tambahan, movement speed tambahan. Ini berarti bahwa Bigetron Alpha ya mereka mengincar salah satu hero marksman yang bisa aktif dari early game, Popol Kupa. Damage-nya udah pasti besar, dan untuk plantingan shield gold dia juga cepet. Ini main tabrak banget ya, aku lihatnya, apalagi udah ada efek stun yang bisa diberikan oleh seorang Kupa, dan ya sedikit gerakan dari KYY menuju ke arah Nino. Pressure lagi-lagi, apalagi platingan di area outer bottom turret sudah hilang. Yep, dan Marky bukanlah satu tipe marksman yang ingin diam saja di area lane-nya. Coba lihat ada monster jungle yang sudah diamankan, dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi. KYY masih sempat untuk keberhasilan, tapi Awander berhasil menarik dia agar bisa masuk kembali ke dalam pelukan dari Ruby, tapi double kill berhasil dilakukan pula. Max mungkin keadaan di mana untuk kali ini Valentina pun harus meregang nyawa. Ya, tapi harus diakui ya, ini early game yang kuat banget dari Bigetron Alpha, mulai dari Marky, terus kita lihat juga dari seorang Max, tambah lagi Volley, meskipun harus tumbang tapi 4 assist. Ini pasti ngebantu banget dia, apalagi dengan platingan yang bisa didapatkan di area mid. Iya, Popol Kupa. Dia awalnya pastinya dari damage yang diberikan oleh Popol Kupa itu dari Kupa. Yep. Dengan ya Bandem Kupa, WRNG itu, tapi Popol Kupa juga adalah salah satu hero dengan full HP yang terkecil. Yep. Nih, makanya dia harus memiliki positioning yang sangat baik pula. Oke, dengan adanya beberapa skill di dalam tubuhnya yang bisa mendongkrak pula dengan memberikan shield ke dalam tubuhnya di saat dia mengeluarkan ultimate-nya. Marky di bawah.
Rena Rapati itu adalah senjata yang dia gunakan. Dan juga sudah punya BOD. Iya cepet banget ini Cepet. baru menit segini loh. Udah punya BOD gimana caranya dia farmingnya tuh. Namun turtle-nya udah ada Pai. Siapa yang akan menjadi korban dari Thunderclap-nya ternyata untuk kali ini. Turtle-nya masih berhasil diamankan dan Ripo berhasil mengusir beberapa pemain. Dan juga Pai tertinggal di bagian belakang. Ngacir kabur lagi ke arah Xpilen. Iya, nggak bisa ada kontes yang dilakukan juga oleh seorang Kids. Padahal kita tahu sendiri early power dari seorang Julian cukup besar. Apalagi di level yang ketiga dia udah bisa mengeluarkan ultimate-nya. Sejauh ini di press terus menerus. Dan ya 4 pemain lainnya dari Alter Ego Esports yang harus menjadi badan menghadapi 3 pemain dari Big Alpha. Dia harus complete the lobby. Bukan menjadi satu masalah buat Big Alpha. Sebuah pick off yang sangat baik tepat berada di dalam inner ataupun outer tar yang ada di area Xpilen. Tapi untuk kali ini Wearer itu udah langsung dikeluarkan pula. Akankah ada korban lagi ataupun team fight yang dilakukan? Outernya berhasil dihancurkan. Iya, hilang sudah, apalagi ada penjagaan juga dari seorang Ripo, positioning yang bagus juga bersama seorang KYY memberikan zoning out tambahan untuk Alter Ego Esports. Ya ini terlihat bahwa dari Bigatron Alpha mereka leading jauh banget untuk di arah dari early gamenya. Bahkan Popol Kupanya juga akan mendekat ke BOD. Dan kita tahu ini susah banget untuk bisa di-ganking di area dari mid. Dengan adanya kehadiran 2 trap dari Popol Kupa. Iya. Gimana gankingnya dia, kiri kanannya udah ada penjagaannya. Dia pasti safe di belakang. Dan kalaupun ada yang mau dekat-dekat dengan dia, Come Here Kupa bakal ngasih extra shield dan efek knock up ke atas. Plus sekarang Kids sudah punya satu jenis. Wah, Nemo Mindset-nya connect langsung dari bagian depan. Tapi malah Rubinya yang berhasil langsung diamankan begitu saja. Kids yang ke arah mana karena Kids-nya menjadi satu korban tabrakan lewat Shadow Assault yang begitu menyakitkan yang dikeluarkan oleh Max. Dan hilang sudah 2 player dari Alter Ego. 5 eliminasi untuk seorang Max sendirian saja. Dan tambah lagi dengan Popol Kupa dan juga Marky dengan batisnya di area tengah. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Apalagi dia juga ngambil karena ultimate IMU yang cukup nyeli. Tapi di sisi lain juga solo kill dari seorang Max menuju ke arah Nino. Wow, lama-kelamaan Alter Ego apabila kalau begini terus-menerus ini nggak bakal bisa dibawa ke area late game loh. Kenapa? Karena untuk early-nya ini dan mereka punya kemampuan, mereka punya ability untuk bisa menghancurkan turret dengan sangat-sangat cepat. Sekali kena item Kupa, tactical reposition atau flicker Wesker hilang. Hilang udah. Hilang, ini udah ada BOD loh. Turtle kebuka lagi. Dapat shield tambahan lagi, dapat cuan tambahan lagi, dan mereka melakukan sebuah pergerakan. Coba lihat KY menunjukkan wujudnya di mana dia bersembunyi dalam sebuah gua dan juga memberikan efek imut terhadap tubuhnya. Tapi Pai berusaha menghilangkan langsung karena satu wave minion tersebut agar inner turret-nya masih tetap terjaga. Tapi purple buff hilang kali ini. Iya, memang dari outer turretnya di area atas gak hilang, hanya kehilangan satu turret aja. Tapi lihat, purple buff yang diamankan oleh seorang Max ini bakal memberikan impact yang lebih berasa lagi dengan perbedaan sampai ke arah 6.000 gold. Dan ya balik lagi ya, early dari Bigatron Alpha ini enak banget untuk burst damage-nya. Jadi kalau mau main pick off udah dijamin instant kill. Nih, Kids juga emang harus dikawal terus-terusan oleh rekan-rekannya karena dengan adanya Karina bisa dengan satu kali kombonya dia Dance of Dead, Dance of Dead, dia Shadow Assault, semuanya satu combo kepada satu hero. Tapi sekarang untuk Pai seorang diri mencoba untuk mengeluarkan langsung arah Thunderclap-nya, tapi Marky menjadi satu sasaran ditembak dengan Wesker. Tidak ada lagi ampunannya. Sakit banget ya. Meskipun memang 2 melawan 1, tapi lihat damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Marky di keadaan yang sangat amat tertekan. Dan ya kita bakal melihat juga dari seorang KYY bisa bersembunyi kapanpun mereka mau, kapanpun dimanapun semak-semak yang ada. Ini ngebuat dari Alter Ego Esports gak punya space. Mereka gak bisa jalan dengan sembarangan. Ya, dan oke, dan bahkan untuk Max sendiri dia build up ke item damage tuh. Tadi satu buah Holy Crystal sudah diselesaikan. Hybrid mungkin? Hybrid bisa jadi buat Max. Bisa jadi. Ya ini objektif demi objektif karena kehadiran Popol Kupa juga. Popol Kupanya damage loh ini. Damage 2 marksman yang dua-duanya bisa nge-burst down dengan sangat-sangat cepat sekali. Dan Popol mendapatkan space yang sangat-sangat nikmat juga dari tadi. Dia bisa menjadi sang eksekutor juga untuk beberapa turret yang tersedia tepat di depannya. Tapi mereka lebih memilih untuk bisa mendapatkan langsung karena Lord. Lordnya kali ini akan segera muncul dalam 10 detik lagi. Alter Ego Esports pastinya mereka masih punya kesempatan di bawah sana. Crowd control yang harus benar-benar mereka perhitungkan. Tapi Leo Murphy lihat damage yang masuk dengan satu tembakan. Karena Leo Murphy ini ngebuat dari Leo Murphy juga cukup takut. Kali kalau mau mereka yang ngasih trap duluan. Yap.
Karena kalau mereka jalan-jalan, ya udah yang ngasih trap pasti Bigetron Alpha duluan. Waduh, ini 80% dari map sudah dikuasain oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk pemain Bigetron Alpha pun mereka tidak boleh melakukan sebuah kesalahan, masuk rumput sembarangan. Tapi terlihat barusan KY sepertinya berhasil masuk ke dalam satu rumput, bertemu dengan satu orang. Ada informasi yang berhasil dia berikan di bagian bawah. Pai, buset, damage macam apa itu di mana? Renner Rapatinya masuk ke dalam tubuh dari Julian. Nah ya ini Kupa udah enak banget selalu dikasih makan ke area bangunan-bangunan yang tersisa dari Alter Ego Esports dan terus bertambah. Seiring berjalannya waktu hanya 3 base turret saja yang tersisa lah Bulung. Oke, dan sekarang base turret udah terbuka dengan begitu bebasnya. Apabila mereka bisa menghancurkan salah satunya, ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk Bigetron Alpha, di mana Wave Minion di bagian tengah sudah mulai hadir dan Lordnya masih tertahan. Untuk Renner Rapati yang akan kena ke arah siapa? Satu hitnya ditembakkan, masih dipilih-pilih, dikeker-keker dari kena ke arah Nino. Cap-cip-cupnya berhasil langsung mengenai ke arah satu marksman yang dimiliki oleh Alter Ego. Damage burst yang benar-benar mengerikan kali ini dengan adanya Lord yang udah mulai muncul di area top lane ternyata masih belum cukup untuk Bigetron Alpha mendapatkan base turret. Misal keluar dari zona mereka juga, dari itemnya, lihat dari BOD yang dimiliki oleh Beatrix ya. BOD dia ada sedikit kesempatan atau momen di mana dia invulnerable. Iya, Iya. dia nggak bisa diapa-apain. Dia nggak bisa diapain waktu Dia lagi lompat. terbang. Dia melompat. Tapi kayaknya mencari informasi lagi. Ki, mundur sudah. Ada orange buff yang bisa mereka amankan. Kids nggak bisa maju. Nino hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan Murphy satu sisi ini pun nggak bisa melakukan banyak hal loh. Dia nggak bisa masuk ke bagian belakang, mengingat ada 2 marksman yang bakal berjaga-jaga juga, di mana mereka damage dealer. Tapi ketika kita ngeliat 2 marksman ini, dipastikan pressionnya berasa banget ke dalam tubuh dari Alter Ego Esports. Oke, 10 detik bahkan 5 detik menjelang. Lord yang selanjutnya akankah ditahan terlebih dahulu hingga menit ke-12. Sementara sekarang dengan adanya pergerakan lagi dari Popeyos bertemu langsung dengan Pai, Leo Murphy mencoba untuk maju sedikit ke bagian. Damage ada di situ. Lord aja ngeburstnya sampai kayak gitu ya. Nggak kebayang kalau misalnya ini bisa ngeburst ke arah satu pemain dari Alter Ego Esports. Yep. Dan ada sedikit player statistik juga Max dengan Karinanya yang kali ini cukup outstanding. 6 eliminasi yang udah bisa didapatkan sejauh ini dan memang skill participant yang cukup tinggi, 66%. Ya, Marquez juga sudah punya satu buah item defense sekarang, Wind of Nature. Jadi Bigetron Alpha mereka udah sangat-sangat siap untuk melakukan team fight, tapi mereka harus hati-hati karena sebenarnya ya dari mereka sendiri untuk defense-nya yang ada di bagian atas ini mereka nggak punya gitu loh. Yap. Jadi Ini mereka hanya coba lihat untuk KY hanya bisa menahan dulu aja. Benar, Ini benar. plus minus dari Natalia juga ya. Iya, gak ada high ground defense loh. Iya, ini untuk KY-nya pastinya masuk akan terakhir. Ini dia perbedaan mungkin satu romer dengan romer yang lain. Tapi KY mendadak langsung aja memberikan sebuah damage-nya langsung karena Leo Murphy. Tapi dengan Emo Vendor tidak memberikan efek apapun terhadap Ripo. Riponya masih berada di luar dari zona pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Masih ditahan ternyata dari Alter Ego Esports mampu untuk menumbangkan dan menuju ke arah base mereka. Tapi lihat tadi gimana satu Emo Vendor dari seorang Leo Murphy menarik ke arah Ripo dan gak ada yang terjadi sama sekali. Damage yang masuk pun gak terlalu berasa untuk seorang Ripo, namun tarikan ini terjadi lagi membuat Demonic Force bisa ketrigger Leo Murphy dalam ancaman. Tapi masih ada pergerakan dari seorang Pai yang memberikan covering di area terdepan dan Ripo masih bisa lompat-lompat meskipun damage dari geraknya gak bisa tertahankan. Tapi lihat pertukaran ke arah base turret di bagian bottom lane 50. Wah, Max-nya masuk terlalu dalam, tapi mereka masih punya Marky, di mana Marky masih berusaha untuk bisa langsung mengeluarkan seluruh damage yang dia punya. Sama-sama memiliki WWN, tapi base-nya, game pertama milik Bigetron Alpha. Wow, congratulations. Bigetron Alpha, unique pick mereka yang ternyata berhasil dengan sangat amat maksimal. Semua burst damage mereka manfaatkan. Dan ya, dengan 2 hero marksman ternyata menjadi hasil yang baik untuk Bigetron Alpha. New era untuk Bigetron Alpha benar-benar terlihat. Say no to late game. Tino, Mereka sepertinya udah melupakan late game. Ini Di cepet mana? ya. Ini bukan Bigetron Alpha yang kita lihat beberapa season yang lalu.